Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Deliana Imran dengan NIM 040 2021 0136, kelas B4 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Baiklah, di video kali ini saya akan menindaklanjuti sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Ayahanda Dr. Hardianto Dejanggi SH MH. Baiklah, saya akan membacakan soal yang pertama. Apa fungsi asas hukum dalam hukum dan asas hukum dalam ilmu hukum? Fungsi dalam hukum, yaitu asas dalam hukum menjelaskan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Kemudian fungsi dalam ilmu hukum, yaitu asas dalam ilmu hukum yang hanya bersifat mengatur dari eksplisit atau menjelaskan. Tujuannya memberi iktisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termaksud hukum positif. Kemudian soal yang kedua, sebutkan 10 asas hukum dan uraikan apa yang dimaksud dalam asas hukum tersebut. Yang pertama, asas lex specialis derogat legi generali merupakan asas yang mendasari ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, menyampingkan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. Misalnya, jika terjadi pertentangan antara ketentuan yang sifatnya khusus dan sifatnya umum, maka yang berlaku adalah ketentuan yang sifatnya khusus. Kemudian yang kedua, asas lex superiori dan derogat legi inferiori merupakan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat lebih tinggi didahulukan dari sisi pemanfaatannya atau penyebutannya daripada ketentuan yang memiliki derajat lebih rendah. Contohnya atau misalnya, jika terjadi pertentangan antara undang-undang yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, maka yang didahulukan atau yang diberlakukan adalah ketentuan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, asas equality before the law adalah asas yang kesederajatannya di mata hukum, di mana dari kacamata hukum semua orang dipandang sama dalam hak hakikat dan martabatnya. Kemudian keempat, asas lex posteriori derogat legi priori ialah ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru menyampingkan atau menghapus berlakunya ketentuan peraturan lama yang mengatur materi hukum yang sama. Misalnya, terjadi pertentangan atau antara ketentuan undang-undang lama dengan undang-undang yang baru, maka yang didahulukan adalah undang-undang yang baru. Kemudian yang kelima, asas lex dura secta mentes scripta merupakan penjelasan dasar bahwa ketentuan undang-undang memang keras karena sudah ditentukan oleh pembuatnya seperti itu. Dengan kata lain, hukum telah ditentukan seperti itu dan wajib ditaati. Kemudian asas lex nimenium codic a impossibilia adalah ketentuan undang-undang tidak memaksa orang dan untuk mentaatinya apabila orang tersebut benar-benar tidak mampu melakukannya. Contoh yang pertama, orang gila dalam pasal 44 KUHP. Kemudian contoh yang kedua, orang yang di bawah umur dalam pasal 45 KUHP. Kemudian asas lex judicata veritate prohabetur merupakan asas yang berkata keputusan hakim wajib dianggap benar kecuali dibuktikan sebaliknya, dengan maksud jika terjadi pertentangan antara keputusan hakim dengan ketentuan perundang-undangan, maka yang diberlakukan adalah keputusan hakim atau pengadilan. Kemudian selanjutnya, asas nullum delictum nolla poena sine pravia legi merupakan asas legalitas. Hal ini tercantum dalam pasal ayat 1 KUHP, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap perbuatan pidana sedemikian rupa oleh suatu aturan undang-undang karena tidak ada satupun perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Kemudian asas yang ke-9, asas Genestraf sonder skuld tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan. Dengan kata lain, seseorang tidak mendapat sanksi tidak melakukan kesalahan atau tindak pidana. Kemudian poin yang terakhir atau asas yang ke-10,
presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah, di mana asas yang mengatakan seseorang tidak dapat dikatakan bersalah apabila belum diputuskan oleh pengadilan karena belum memiliki kekuatan hukum yang sah di dalamnya. Oke, sekian jawaban yang telah saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.